Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian adalah satu hal yang pasti bagi makhluk hidup. Semua orang akan mengalami kematian. Tapi, bagaimana menyiapkan kematian itu? Lantaran, saat kematian itu datang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Semua tenaga akan hilang. Semua amal perbuatan terputus. Bahkan kekayaan, gelar jabatan, semua sirna sekejap mata. Lantas, apa yang sudah disiapkan menuju kematian? Kisah nyata berikut ini begitu mengerikan dan menggugah. Seorang pria menjadi jenazah dan dikuburkan 5 menit. Kisah ini berdasarkan ceramah Ustaz Khalid Basalamah yang menuturkan jika kematian adalah pasti. Suatu waktu, Ustaz Khalid Basalamah pernah menggelar pengajian Zikrul Maut di sebuah masjid. Selama 2 jam, ia memberi materi tentang kematian dibahas tuntas. Namun sebelumnya, ia telah meminta kepada panitia untuk menyiapkan semua perlengkapan kematian dan dibuatkan liang lahat. Di akhir sesi, ia menawarkan kepada jemaah, siapa yang siap melakukan menjadi jenazah selama 5 menit. Seorang tukang batu bersedia menerima tantangan itu. Ia pun naik ke atas meja, berbaring di sana untuk dipakaikan kain kapan. Subhanallah. Begitu dia naik di atas meja, begitu ditutup matanya dan ditempeli kain kapan di pipinya, langsung dia nangis. Nangis terisak-isak. Tutur Ustaz Khalid Basalamah. Lalu panitia menyedekapkan tangan pria tersebut dan membungkusnya kain kapan. Kebetulan ada adik kembar pria yang sering ikut pengajian saya. Dia juga begitu menghayati dan menangis melihat saudaranya dibungkus kain kapan. Saya bilang ke bapak itu, "Pak, silakan Anda resapi sekarang. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan dan Anda benar-benar mati," ucap Ustaz Khalid Basalamah. 2 adik kembarnya yang ada di sebelah meja juga tak kuasa menahan air matanya. Mereka membayangkan jika kakaknya benar-benar meninggal. Hiruk pikuk orang di masjid ini, baik yang sedang menangis atau sedang mengobrol. Anggap mereka adalah orang yang ada di rumah Anda saat Anda meninggal. Kata Ustaz Khalid Basalamah yang membuat pria itu tambah menangis. "Pak, sekarang bayangkan semua amal salih yang berpeluang Anda kerjakan mulai dari sholat malam, puasa sunnah, sampai berbakti kepada orang tua. Namun Anda lewatkan, Anda sia-siakan. Dan bayangkan setiap peluang dosa yang tidak Anda sia-siakan. Peluang zina Anda kerjakan. Riba Anda lakukan. Anda tidak sempat bertaubat dan Allah akan menghukum Anda sekarang." Mendengar ini, pria tersebut semakin sesenggukan. Tangisan semakin tak tertahankan. Selanjutnya, Ustaz Khalid meminta panitia mendatangkan keranda jenazah. Lalu panitia mendatangkan keranda jenazah dan Ustaz Khalid kembali memberitahu jika keranda jenazah ditangkan dan tubuhnya akan dibawa liang lahat yang ada di samping masjid. Setelah diturunkan ke liang lahat, pria itu disuruh membuka matanya. "Pak, inilah rumah Anda sekarang. Sebentar lagi Anda akan ditanya oleh 2 malaikat. Tidak peduli rumah Anda di dunia 1000 meter kali 1000 meter. Saat kematian, rumah Anda akan kembali ke ukuran 1 kali 2 meter." Yang sontak membuat pria itu bertambah kuat tangisnya. Kurang dari 5 menit berada di liang lahat. Dan saat keluar dari liang lahat, ia sempoyongan. Sesampainya di masjid, ia disuruh menceritakan apa yang dirasakannya ketika menjadi jenazah. Ia memegang mic dengan gemetaran. Suaranya parau, kata-katanya terhalang isak tangis. "Saya taubat Pak Ustaz, taubat. Saya sering meninggalkan sholat. Saya kurang berbakti kepada orang tua. Dosa-dosa disebutkannya satu persatu. Padahal di masjid ada ribuan orang." Ia seperti tak peduli. 5 menit menjadi jenazah telah memberinya kesadaran yang baru.
Selanjutnya, ada beberapa jemaah lain yang mencoba pengalaman tersebut. Dan semuanya sama, menangis dan juga sadar. Bahkan dikatakan Ustaz Khalid, ada ibu-ibu pingsan ketika ia mencoba hal tersebut. Diceritakan Ustaz Khalid, dulu Hasan Al-Basri pernah mengantar jenazah. Di sampingnya ada seorang pria. Ia lalu bertanya kepada pria tersebut, bagaimana jika jenazah ini bangun, apa yang akan ia kerjakan? Pria itu lantas menjawab, jika jenazah itu ketika bangun, akan langsung sholat, puasa, mengaji, dan mengerjakan amal soleh lainnya. Hasan Al-Basri menjawab, benar, itu yang akan dilakukannya. Tapi sayang, jenazah ini tidak bisa hidup lagi. Sekarang, apa yang akan dilakukan jenazah ini yang harus kau lakukan sebelum seperti jenazah ini? Pungkasnya.